kita semua memilih pastinya adalah karena kita punya kepentingan di situ, kita punya keperluan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aldian di channel Lentera Jalanan. Rekan-rekan semuanya, sekarang hari Selasa 19 November 2024. Jadi lebih kurang 8 hari lagi ya. 8 hari lagi di tanggal 27 November, hari pencoblosan pilkada serentak pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, dan wakil bupati. Rekan-rekan semuanya, di umur saya sekarang, mungkin bicara politik itu bisa dibilang saya tidak punya background dari sisi politik, saya juga tidak pernah belajar tentang perpolitikan Indonesia. Ya selama ini cuma mendengar ataupun mengetahui dari ya berita, sosial media, ataupun cerita-cerita di warung, cerita-cerita di lapangan. Jadi yang betul-betul paham itu bisa dibilang saya tidak paham sebenarnya tentang masalah politik. Tetapi begini rekan-rekan, saya cuma ingin berbicara sebagai warga negara Indonesia yang sama-sama punya hak untuk menyampaikan, untuk memberikan suara kepada calon-calon kepala daerah nantinya. Lebih kurang ya 1 tahun berlalu semenjak pilpres ya, sejak pilpres. Yang saya jadikan prinsip begini rekan-rekan, politik itu dinamis. Nah, jadi bagi saya siapapun orangnya, kemudian dia memilih siapa, ya itu pasti ada kepentingan di situ. Pasti ada kepentingan di situ. Saya pun juga begitu. Kenapa saya memilih si A? Pasti saya punya alasan, yaitu untuk kepentingan saya. Yang bilang, oh ini kan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat. Ya silakan saja punya klaim-klaim segala macam. Tetapi bagi saya pribadi, ya contohnya begini, ketika pemilihan presiden ada pasangan 01, 02, 03. Ini sudah selesai ya. Saya cuma mencontohkan saja. Ada pasangan 01, 02, 03 dan masing-masing dengan semua visi misinya, kelebihan-kelebihannya dan kekurangannya juga daripada masing-masing calon tersebut, berusaha menarik suara terbanyak. Nah, dan setiap kita, yang kembalikan contohnya saya tidak mengenal secara personal siapa itu yang 01 Pak Anies, siapa itu Pak Muhaimin, siapa itu Pak Prabowo, siapa itu Mas Gibran, siapa itu Pak Ganjar ataupun Pak Mahfud. Secara personal saya tidak pernah mengenal atau bertemu secara dekat dengan mereka semua. Tetapi kenapa saya memilih salah satu dari mereka? Tentu dengan alasan secara pribadi, ya saya punya alasan tertentu. Nah, secara personal kan tidak. Dan mungkin hampir semua kita, ya kecuali mungkin kader-kader partai tertentu yang memang jalurnya sudah kemana-mana, mungkin berkesempatan berkenalan langsung dengan mereka-mereka yang menjadi calon-calon tersebut. Tapi secara luasnya, secara mayoritas masyarakat tentu hal begini tidak ada. Nah, tetapi kembali kepada prinsipnya, politik itu dinamis. Mana yang menguntungkan, pasti itu yang akan dipilih. Ya silakan, mau tidak suka ataupun tidak setuju, silakan saja. Ya saya memilih karena tulus kok, saya memilih ya kalau bahasa dibawa ke agamanya ya saya memilih lillahi ta'ala kok, karena melihat ya itu kan ada kepentingan juga, itu kan ada kebutuhan juga. Ketika saya merasa dia lebih bagus dalam agamanya, nah kan itu pilihan juga. Kan alasan untuk memilih juga, dia bagus dalam urusan politiknya ataupun budayanya ataupun sosialnya. Ya itu dari masing-masing kita pasti punya alasan tertentu. Tetapi yang jelas kita semua memilih pastinya
adalah karena kita punya kepentingan di situ, kita punya keperluan di situ. Nah, itu dari kita, dari sisi saya sebagai salah seorang daripada warga negara Indonesia. Dan mungkin semuanya juga akan seperti itu. Tapi rekan-rekan semua, ya mungkin yang akan saya garis bawahi, kenapa bagi saya perlu rasanya untuk membuat video ini. Sebenarnya juga nggak apa ya, kenapa konten-konten ini semakin lama semakin random gitu loh. Ya karena kalau nggak disampaikan, ya akhirnya akan terjadi banyak perdebatan yang nggak penting. Karena saya butuh media, saya butuh sesuatu untuk menyampaikan apa yang ada dalam pemikiran-pemikiran saya, yang mungkin sangat-sangat random, sangat-sangat random lah, yang dari sisi background saya, pekerjaan saya, pendidikan saya saat ini juga, kemudian bicara politik tentunya sangat-sangat random gitu loh. Tetapi kalau tidak saya sampaikan justru akan menjadi bumerang sendiri bagi saya. Contoh misalnya ketika saya duduk bersama kawan-kawan yang mungkin beda pilihan dengan pilihan saya, ya tentunya akan jadi saling menang-menangan. Saya merasa pilihan saya paling bagus, dia merasa pilihan dia paling bagus, tetapi ketika tidak tersampaikan secara semua yang ada dalam pikiran saya, tentu akan jadi, kenapa ya tadi saya nggak nyampaikan begini, kenapa saya nggak nyampaikan begini. Akhirnya akan ada pembelaan tertentu, dan bagi kawan saya tersebut yang punya pilihan berbeda tentu juga akan seperti itu. Nah, saya membuat konten ini, video ini khusus memang dari sejak Pilpres kemarin, saya dengan pilihan saya, kemudian setelah berjalan sekian bulan, kemudian pencoblosan, kemudian penentuan, dah menang, kemudian sudah dilantik juga saat ini adalah Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka, ya, dan sudah dilantik juga menteri-menterinya, dan saat ini sudah semakin ke bawah nih. Nah, pilkadanya memilih gubernur, wali kota, bupati. Nah, apakah perselisihan ataupun perbedaan itu semakin nampak? Ya semakin nampak. Ketika di pusat ada apa namanya gandengan-gandengan partai, apa istilahnya ya? Istilahnya koalisi. Nah, koalisi-koalisi partai di pusat seperti ini. Di daerah apakah seperti itu juga? Ya belum tentu. Nah, makanya saya bilang politik itu dinamis, sesuai dengan kebutuhannya. Di daerah butuhnya seperti apa, disesuaikan. Jadi kalau mungkin sekarang ini masih ada orang-orang yang menghubung-hubungkan hal-hal tentang Pilpres kemarin dengan kondisi saat ini, ya silahkan lihat kondisi sekarang lah. Silahkan lihat realnya bagaimana. Ya orang kalau dia butuh, dia akan memilih sesuai kebutuhan dia. Nah, makanya ketika sekarang ini masa kampanye, semua orang bebas mengklaim. Oh, pasangan ini dia mengklaim ketika kita duduk dengan dia, oh ini kawan saya ini akan akan mendukung saya. Ketika kita dekat dengan ini, oh ini akan mendukung saya. Jadi akhirnya akan ada klaim-klaim tertentu. Oh masyarakat ini, oh, daerah ini, kalau di Sumber Jorong ini, dusun ini milih si ini ya. Padahal ya nanti penentuannya ya nanti di tanggal 27 November. Tapi sekarang semua bebas untuk mengklaim siapa yang mendukung dia, siapa yang didukung dia, dan semuanya bebas. Dan pada akhirnya karena politik ini dinamis, ya silahkan memilih kembali, silahkan memilih sesuai dengan kebutuhannya. Dan pada akhirnya juga ketika nanti setelah diumumkan ataupun setelah tahu siapa yang menang dalam kontestasi ini, kemudian terpilih, dilantik, ya berarti itu pimpinan kita secara teritorial. Oh, kalau gubernur ya membawahi daerah Sumatera Barat, misalnya di sini gubernur Sumatera Barat berarti membawahi Sumatera Barat. Kalau wali kota Padang berarti dia membawahi kota Padang, dan seterusnya. Nah, ketika sudah nanti terpilih, bagi saya siapapun yang terpilih, ya tentunya selamat bertugas, selamat menjalankan amanah-amanahnya,
dari rakyat, dari masyarakat, silahkan untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya yang selama ini disampaikan ke masyarakat, silahkan berjuang. Nah, ketika sudah terpilih, sama seperti kondisi sekarang ini, presiden sudah terpilih, wakil presiden sudah, menteri-menteri sudah. Hari-hari VT saya, yang lewat beranda saya, seperti di TikTok, sosial media saya lah hampir semuanya, ya saya akan follow orang-orang tersebut. Contoh seperti Kementerian Pertanian, saya follow ataupun saya ikuti di TikTok saya atau di Instagram saya. Saya lihat hari-hari berita-berita, oh apa perkembangannya, apa hal positifnya begini segala macam. Dan bagi saya, ya silahkan. Semua punya program, visi, misi yang baik, silahkan dilaksanakan. Tapi tidak menutup kemungkinan kan ada kekurangan juga. Karena namanya manusia, ya pasti semuanya punya kekurangan. Sebagus apapun program dibuat, tapi ketika yang mengerjakan itu manusia, yang punya salah, khilaf, kekurangan, dan manusia ini ya bukan Tuhan tentunya, ya pasti akan ada salahnya, ada kurangnya. Nah, jadi bagi saya suasana perpolitikan kali ini yang hampir-hampir berdekatan, misalnya Pilpres kemudian Pilkada, tentunya bagi saya pribadi sebagai driver online, tentu ada imbas-imbasnya juga. Dan mungkin bukan cuma saya merasakan, banyak orang, banyak kawan-kawan mungkin ataupun masyarakat lain juga merasakan dampaknya, seperti daya jual beli semakin menurun, ekonomi juga semakin lesu. Ya kalau dibilang kenapa, mungkin bagi saya ketika itu ada pertanyaan kepada saya, kenapa sih agak kurang sekarang jual beli misalnya, ya bagi saya mudah saja menjawabnya, walaupun itu sebenarnya entah pasti atau tidak, tetapi ini tahun politik, yang jelas untuk politik ini itu harganya sangat mahal, ya bayangkan saja Pak, Ibu semuanya, berapa banyak baliho, spanduk, kalender, apalagi kaos, semuanya untuk kampanye. Coba hitung persatuannya berapa. Dan itu semuanya ya hampir serentak di seluruh daerah. Jadi ya sekarang wajar-wajar saja. Makanya kalau saya berharapnya siapapun nanti yang terpilih, segera pulihkan lagi ekonomi, naikkan lagi daya jual, dan yang paling penting bagi saya yaitu kita sebagai masyarakatnya, rakyat biasa ini, ya tentu kita mendukung apapun program-program baik dari pemerintahan kita tentunya. Apapun itu program-program baik, nah pastinya kita akan berusaha untuk mendukung itu. Mau kita tidak suka dengan, ya karena mungkin begini ya, karena mungkin ketika kita memilih yang berbeda kemudian tidak menang, ya mungkin hal yang wajar ketika kita ada sentimen, tapi secara personal ya silahkan, dan itu saya anggap juga wajar juga sih. Tapi kalau kita sebagai masyarakat ketika nanti sudah terpilih siapa yang jadi pemimpinnya, tapi kita sebagai masyarakatnya gara-gara kehendak kita nggak diterima ataupun kehendak kita nggak sesuai, kemudian kita tidak melakukan hal-hal baik, hal-hal positif, bagi saya itu ya sama saja. Nah, ya contohnya begini, contoh mudah begini, ketika mungkin banyak yang tahulah, banyak yang di sosial media juga ada kan, Pandawara Group, yang mereka ini betul-betul berusaha agar membersihkan lingkungan, bersihkan sampah, pantai, sungai, mereka sudah bersihkan semuanya, Pandawara Group. Kurang apa mereka? Kurang semangat apa mereka? Ya mereka, setahu saya mereka nggak dibayar gitu ya. Setahu saya mereka nggak dibayar, mereka berusaha sendiri, mandiri, 5 orang anak-anak muda yang luar biasa, datang ke satu daerah ke daerah yang lain, kemudian mereka membuat konten edukasi supaya mengajarkan masyarakatnya dampak dari membuang sampah sembarangan. Nah, kurang apa mereka? Tetapi kalau masyarakatnya sendiri, nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau gara-gara, oh Pandawara siapa ya, kok tahu-tahu tiba-tiba datang ke daerah saya, karena ada sentimen pribadi yang tidak baik kepada mereka, karena kita tidak kenal mereka, tetapi kita tidak melihat program baiknya, akhirnya kita tidak membantu sama sekali, ya percuma, ujung-ujungnya akan kotor lagi.
balik lagi nanti kondisi seperti sebelum dikerjakan oleh Pandawara Group. Nah, bagi saya ketika program-program baik, visi misinya itu baik, program-program yang akan dikerjakan itu baik dan bisa diterima, ya kenapa kita tidak bantu untuk itu? Nah, ini secara umum saja, secara global saja. Mudah-mudahan bagi saya pribadi itu sangat penting sekali untuk saya sampaikan di sini melalui video ini. Semoga dapat menjadi masukan juga atau koreksi juga bagi saya agar dalam berpolitik ataupun berbicara tentang kondisi politik Indonesia ini agar lebih kita sedikit banyak memahami lah kondisinya, mewajarkan apa yang sudah dibuat oleh pendahulu pendiri bangsa ini. Sekian, sehat selalu dimanapun Anda berada. Semoga yang menyaksikan, yang menonton video ini diberikan rezeki yang berkah, yang berlimpah, dapat berbuat kebaikan yang lebih lagi untuk sesama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di video selanjutnya.